Baik saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, malam ini kita hendak disapa lagi oleh firman-Nya. Sebelum kita beristirahat, dan malam ini ibadah kita akan dedikasikan buat keluarga Bapak Afrisan Salamba, Bapak Stepi, di mana pada jam 10 tadi pagi orang tua di Jalan Sunuk, kakek Stepi, almarhum Dr. Randus M.L. Salamba, telah dipanggil oleh Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri kekudusannya, dan saya jemput kita untuk berdiri. Kita angkat pujian, terlalu besar kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita dari Kidung Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat suka maupun di saat duka. Kekuatan yang daripada-Mu lah yang memampukan kami terus melangkah di tengah dinamika hidup yang selalu berganti. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami untuk terjatuh dan binasa. Itulah sebabnya kami selalu merindukan kehadiran-Mu, merindukan akan suara-Mu. Kami selalu merindukan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang olehnya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga dengan firman-Mu kami dapat terus melangkah melewati badai hidup dan dituntun oleh firman-Mu untuk meraih kemenangan. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas akal budi kami, dan berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-35, di bawah judul perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Firman Tuhan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itulah tema perenungan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapakah Simeon yang dicatatkan oleh kitab Injil Lukas yang telah menjadi bahagian dari kisah masa kecil Tuhan Yesus, terlebih ketika Tuhan Yesus pada hari yang ke-8 dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Bait Allah untuk memenuhi seluruh ketetapan Taurat, di mana dia harus disunatkan. Siapakah Simeon? Alkitab tidak banyak memberi penjelasan tentang dia. Seolah-olah Alkitab mau mengatakan bahwa latar belakang Simeon itu tidak penting. Itu bukan hal yang prinsip. Namun apa yang ia lakukan, gaya hidup yang ia pertontonkan, cerminan dari imannya, sehingga ia dapat menata hidupnya sebagaimana yang Tuhan inginkan, sehingga dalam firman ini katakan seorang yang suci dan saleh. Itu yang penting yang mau disampaikan oleh firman Tuhan di sini. Jadi siapa orang ini? Apa latar belakangnya? Siapa orang tuanya? Dari mana ia berasal? Itu tidak penting. Yang penting bahwa orang ini memiliki kekuatan dari komitmen imannya untuk terus menjalani hidup dalam kesalehan dan kesucian, yang olehnya hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga firman ini datang kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia menyaksikan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dua hal yang dicatat oleh Alkitab tentang Simeon ialah seorang yang benar. Seorang yang benar dan seorang yang saleh. Seorang yang benar bukan berarti bahwa Simeon tidak pernah salah. Suatu waktu ada seorang anak muda datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, guru yang benar." Lalu Yesus mengatakan, "Tidak ada yang benar selain Tuhan. Tidak ada yang baik selain Tuhan." Lalu apa yang membuat sehingga Alkitab menyapa Simeon sebagai orang yang benar?
Kebenaran saudara-saudara tidak ditentukan dari apa yang kita lakukan, yang tidak menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dan dilakukan oleh orang lain. Sesuai dengan adat, istiadat, aturan-aturan hukum dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran menurut Alkitab adalah orang yang sadar diri bahwa ia lemah, dan karena itu ia meletakkan hidupnya seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Ia sadar ia lemah, ia sadar ia tidak mempunyai kekuatan. Ia sadar bahwa ia adalah bahagian dari manusia yang berdosa. Sama seperti Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Sebab dari sejak aku dikandung dan dilahirkan, aku sudah dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Sehingga saudara-saudara benar bahwa tidak ada yang benar dalam dunia ini, tidak ada yang baik dalam dunia ini. Karena apa? Karena semua hal yang ada di dalam dunia ini sudah ada di bawah kuasa dosa. Lalu kebenaran terletak di mana? Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang benar adalah orang yang mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Orang benar adalah orang yang betul-betul taat sepenuhnya pada apa yang Tuhan katakan. Dan karena itu jalan orang benar adalah jalan menuju kepada kehidupan. Dan orang benar layak untuk mengikuti Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Orang benar adalah orang yang tidak berkata, Tuhan kehendakku yang jadi, tetapi orang yang berkata, kehendakmu lah yang jadi. Itu orang benar. Yang sadar diri akan keadaannya dan terbuka untuk menyatakan keadaan itu di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang demikianlah kuasa Roh Kudus akan melingkupi hidupnya, menuntun hidupnya, sehingga hidupnya akan memancarkan kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Dan orang benar akan dituntun dalam sikap hidup yang saleh. Dan perkataan saleh ini saudara-saudara berhubungan dengan baik. Dan itulah yang dikatakan bahwa orang ini selalu datang kepada ke bait Allah, ke rumah Allah. Orang saleh adalah orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan, merindukan halaman Tuhan. Orang saleh selalu berkata, lebih baik berdiri 1 hari di ambang pintu rumah Tuhan daripada 1000 hari di kemah orang-orang fasik. Orang saleh menjadikan hidupnya haus akan hadirat Tuhan, sehingga ia selalu mau ada di sana dan berkata, betapa aku merindukan hadirat-Mu Tuhan. Dan ia cemburu, burung pipit dan walet saja membuat sarang di bawah mezbahmu, dan engkau memelihara mereka. Dan karena itu hatiku hancur jikalau aku jauh dari rumahmu. Inilah saudara-saudara yang ditampilkan oleh Alkitab tentang identitas diri dari Simeon. Tidak penting siapa dia, latar belakangnya bagaimana, status sosialnya bagaimana, apa pekerjaannya, apa jabatannya. Tetapi yang jelas bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia adalah seorang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Dan orang yang demikian layak untuk mengalami keselamatan yang daripada Tuhan.
Inilah yang mau kita contohi. Inilah yang mau kita teladani. Bagaimana hidup kita ini kita tata sedemikian rupa sebagai pribadi yang terus merindukan hadirat Tuhan dan selalu mau sadar diri bahwa kita ini lemah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup tanpa Tuhan menopang dan mengawal kita. Dan percaya saudara-saudara, jikalau sikap hidup demikian kita nyatakan di setiap gerak langkah kehidupan, maka kuasa Roh Kudus akan melingkupi kita dan Tuhan akan selalu memperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Dan itu pun akan menjadi kebanggaan diri kita, sama seperti kebanggaan diri pada diri Simeon, sehingga ia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi, sebab mataku sendiri telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman ini saya dedikasikan buat keluarga besar dari almarhum Bapak Dr. Randus M.L. Salamba, secara khusus buat Papa dan Mama Stepi. Umur yang panjang telah Tuhan anugerahkan buat orang tua kekasih untuk menata dan mengelola kehidupannya sedemikian sehingga membawa dampak yang positif dan baik bagi orang lain. Tuhan telah memperlihatkan kepadanya banyak hal dalam perjalanan hidup yang ia sudah karuniakan. Anak-anak boleh berhasil, cucu boleh dihadirkan dalam hidupnya dan bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tidakkah ini menjadi sebuah bukti bagaimana kuasa kasih Tuhan senantiasa menaungi dan melingkupi orang-orang yang berkenan kepadanya. Benar bahwa tidak ada yang dilakukan dalam hidupnya 100% baik dan benar dalam pemandangan Tuhan. Benar, ia tidak lebih daripada kita semua yang hari-hari hidup kita penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Tetapi kebenaran dinyatakan kepadanya ketika hidupnya diatur dan ditata berdasarkan yang Tuhan mau. Sikapnya dalam kesetiaan mengangkat tanggung jawab dan menuntun anak-anak cucu untuk hidup dalam takut akan Tuhan, patut firman Tuhan ini sampai kepadanya untuk melabeli dirinya sebagai orang benar dan orang yang saleh. Karena itu firman ini pun adalah bahagian dari kehidupan orang tua kekasih. Ketika Tuhan telah memperlihatkan kepadanya banyak hal, ia layak untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan sekarang izinkanlah hambamu ini pergi, karena aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri keselamatan yang daripadamu. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan bersama dengan cucu, serahkan semua perkara ini kepada Tuhan. Dan kita yang masih ada, mari kita berusaha untuk menata hidup kita dengan baik, supaya kita menjadi bahagian dari kumpulan orang-orang benar, yang olehnya kita layak untuk dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, dan hidup kita diberkati dari waktu ke waktu, sehingga saatnya pun nanti kita akan berkata, Tuhan biarkanlah aku pergi, sebab aku juga telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah datang menyapa kami. Kami sadar hidup kami penuh dengan kelemahan.
Tetapi indah bahwa ketika kami menyerahkan segala kelemahan kami, sadar akan segala keterbatasan kami, dan kami berharap kuasa-Mu melingkupi kami, maka kami menjadi bahagian dari kumpulan orang-orang benar yang layak untuk mengikut Tuhan, layak untuk beriman kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya firman ini Tuhan secara khusus akan memberi kuat bagi seluruh anak cucu dari almarhum Bapak Dr. Randus M.L. Salambah, kakek Stepi, di Jalan Sunu, di mana orang tua kekasih kami Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan bersama pada pukul 10 pagi. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan dan menghiburkan segenap anak-anak cucu dan kaum keluarga, terlebih di tengah-tengah situasi yang saat-saat sekarang ini tidak memungkinkan mereka untuk ada bersama-sama saling menghibur satu dengan yang lain. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya cara untuk menjangkau mereka satu persatu dan memperjumpakan mereka satu dengan yang lain. Kami serahkan rencana anak-anak cucu yang akan mengantar jenazah untuk sementara waktu dititip di Sudiang. Biarlah semua rencana ini Tuhan perkenan, sehingga suatu waktu Tuhan akan lapangkan jalan agar semua anak-anak cucu dapat memakamkan orang tua kekasih dengan baik, sehingga di tengah-tengah situasi duka sekalipun mereka menyaksikan pertolongan dan kuasa-Mu dan Tuhan dipermuliakan. Kuatkan dan teguhkan kekasih kami Papa Mama Stepi bersama dengan kedua anak kekasih yang mengalami duka ini, sehingga mereka tidak kehilangan harapan, tetapi mereka bangga bahwa semasa hidup orang tua kekasih telah menorehkan baktinya, berusaha untuk selalu dekat kepada Tuhan, melakukan apa yang terbaik untuk orang banyak, terlebih buat keluarga. Sehingga layaklah juga ia melantunkan pujian pengagungan sama seperti yang dilantunkan oleh Simeon. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Lapangkan jalan buat Papa Mama Stepi untuk segala juang dan kerja mereka ke depan, dan kiranya Tuhan mengganti duka mereka menjadi sukacita. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat Masaleh dan semua saudara-saudara yang setia mendengarkan live streaming ini, menyaksikan live streaming ini. Tuhan jangkau hidup mereka dengan kuasa kasih dan berkat-Mu. Lindungi dan sertai mereka dalam hidup masing-masing. Jaga pelihara dan selamatkan mereka dari wabah yang melanda dunia ini. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak cucu umat-Mu dalam perjuangan mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan memberkati umat-Mu dalam tugas dan kerja mereka di tengah keadaan yang sulit untuk menafkahi keluarga. Tuhan mempercukupkan apa yang mereka perlukan, agar di tengah-tengah kesulitan hidup yang terjadi, mereka tidak akan pernah berkekurangan yang baik daripada Tuhan, dan hidup mereka penuh dengan
rasa syukur. Pun demikian hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh bersukacita karena pertambahan usia, bersama dengan kekasih kami Nyonya Yunitra Andre Mantir. Tuhan sempurnakan sukacita keluarga ini, kekasih kami Yuni bersama dengan suami Andre. Kami terus memohonkan berkat-Mu Tuhan buat kedua kekasih kami. Jikalau Tuhan berkenan, lapangkan jalan bagi mereka untuk mendapatkan keturunan. Tuhan karuniakan sesuai dengan ukuran kasih karunia-Mu kepada mereka berdua, sehingga mereka boleh menerima anugerah kehadiran seorang anak di tengah kehidupan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati kedua kekasih kami Yuni dan Andre di dalam tugas dan kerja mereka. Teristimewa Andre yang bekerja di rumah sakit Siloam, biarlah Tuhan yang akan tutup bungkus di dalam kuasa, kasih, dan berkat-Mu. Pun demikian kami berdoa untuk Nyonya Alfrida Kuna Arum. Tuhan berkati dan lindungi dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Hikmat yang daripada-Mu akan memampukan dia bersama dengan suami untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati karya dan usaha mereka, biarlah sejahtera yang daripada-Mu akan senantiasa mereka alami. Pun demikian hamba berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu, dalam keadaan mereka, dalam gumul mereka, dalam harapan mereka. Tuhan kiranya memberkati kekasih kami, Ibu Alfrida Paimbonan, kekasih kami Bapak Jonathan sampai Toding, kekasih kami Erwin Bala yang beberapa waktu lalu juga sempat dirawat di rumah sakit, dan masih begitu banyak saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya. Pun demikian saudara kekasih kami Audi, Tuhan berkati dan teguhkan, sehingga dengan pertolongan yang daripada-Mu pada waktunya mereka akan kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan bersyukur kepada-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, tuntun hamba-Mu di dalam mengemban panggilan pelayanan. Kiranya terus diteguhkan dan dikuatkan untuk mengawal umat-Mu di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas bersama di menuntun anak-anak, mengarahkan anak-anak. Kiranya hikmat yang daripada-Mu memampukan kami berdua untuk mengemban tanggung jawab itu. Memberkati anak-anak-Mu, Ade di LFP, pun demikian Ita dan Geri. Tuhan berkati mereka semua. Berkati orang tua hamba-Mu, segenap kaum keluarga saudara, dimanapun mereka berada, dan seluruh kaum keluarga dari sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati umat-Mu yang telah lansia. Betapa hamba sangat merindukan kiranya mereka tetap kuat dan sehat untuk menikmati hidup. Oma-opa boleh bersuka cita walau di tengah keadaan yang sangat menakutkan seperti sekarang ini. Inilah doa hamba, permohonan hamba, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Namun bukan kehendak hamba yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami semua Tuhan. Lalu terima kami yang datang berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, walau 1000 rebah.
dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetaplah letakkan seluruh harapmu kepada Dia. Mari kita menyadari bahwa kita lemah, kita tidak mempunyai kuasa dan kuat sama sekali atas hidup ini, sehingga tidak ada jalan lain selain kita datang kepadanya, meletakkan seluruh kehidupan kita di bawah kuasa dan otoritasnya. Hanya dengan itu kita akan menjadi bahagian dari kumpulan orang-orang benar yang layak untuk menerima berkat dan kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, khususnya kepada keluarga Papa dan Mama Stepi, Bapak Afison Salamba, atas nama Majelis Gereja dan seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Masale beserta dengan pengurus OIG, menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terpanggilnya orang tua kekasih yang sama kita kasihi, Kakek Stepi, dan doa kami kiranya segenap kaum keluarga mendapat kuat dan hibur dari Tuhan dan dimungkinkan untuk memakamkan orang tua kekasih pada waktunya dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan dan boleh menjadi sukacita di tengah-tengah keadaan duka yang dialami oleh keluarga. Demikian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.